Bagaimana kabarnya semua anakku? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jauh dari corona. Ya, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Meskipun nah, semoga kita semua sudah siap belajar pada hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu himpunan. Ada yang pelajarannya sementara bisa dulu ya, yaitu bagaimana kalian bisa menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian bagaimana kalian menyerahkan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Istilahnya, bagaimana nanti kalian bisa menyajikan produk yang berkaitan dengan contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan, baik itu berupa tulisan, gambar, rekaman suara, atau video berdasarkan hasil pengamatan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Seperti sebelumnya, hanya yang menggunakan dalam bentuk video itu merupakan nilai penilaian kreativitas kalian yang ibu sangat biasa. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan, nah ini ada sedikit simulasi tentang bagaimana itu kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, ada yang bisa lihat ya, ini yang gambar ngebunga, ada kumpulan ngebunga ya, ada burung, kumpulan burung, ada juga kumpulan jenis-jenis ikan. Nah, untuk memahami konsep himpunan tersebut, itu akan memberikan tiga teori penugasan, dan nanti dalam observasinya sesuai dengan gaya belajar kalian. Seperti di Wanda itu yang senang mendengar audio akan mengirimkan link rekaman ya, rekaman kumpulan hewan. Nanti kalian isi yang berobservasi berdasarkan rekaman kumpulan hewan yang ibu berikan. Ada semua di grup WA, karena kita juga belajar melalui grup WA karena kebanyakan kendala jaringan sehingga teman-teman yang lain dalam grup WA. Kemudian dalam untuk Ainul Asila, karena senang dengan melihat gambar tayangan, ada juga berupa link ibu kirimkan dalam bentuk PPT gambar masakan yang disajikan dalam meja. Ari dengan Pak, itu juga bagikan tugas, tapi tugas bersama teman-temannya. Jadi apa yang di grup ini kan instruksinya. Nah, dengan lembar waktu sebelum media untuk menyelesaikannya. Kemudian setelah ini ada sesi mempresentasikan hasil observasinya. Ya, dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Nana? Paham, ya kendala jaringan sehingga wajah-wajah kalian ya susah muncul ya sebagian. Oke, ibu kasih waktu 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Selamat mengobservasi. Setelah mengadakan observasi, kalian tentunya telah mengisinya. Nah, baik untuk yang murid auditori, kinestetik maupun visual, mungkin ada yang bisa mempresentasikan hasil observasinya terhadap tentang kumpulan hewan yang telah diamati. Ada yang bisa? Siapa? Ainun Agustin. Oke, mantap. Silakan Nak, dimulai dulu apa yang bisa tentang observasi yang telah dilakukan. Silakan teman yang lain diperhatikan ya. Baik. Rekaman kumpulan hewan. 1. Apa diminta guru terhadap media observasi yang diberikan? Guru meminta mendengarkan kumpulan hewan di sebelah tubuh binatang. 2. Apa yang dibahas dalam media observasi yang guru berikan? Hewan. 3. Ada berapa kumpulan yang dibahas dalam media observasi tersebut? Sebutkan. Ada banyak kumpulan hewan, antara lain dan sebagainya. 4. Dengan anggota dari kumpulan tersebut. Boleh satu kumpulan. Kumpulan burung yaitu cendrawasih, burung merpati, kenari, ayam, bebek. 5. Dari media tersebut apa yang kamu ketahui tentang himpunan? Himpunan adalah benda-benda atau objek yang didefinisikan atau bukan batasan yang jelas. 6. Bagaimana bisa himpunan? Berikan contohnya.
bisa dikatakan himpunan jika dengan objek atau benda yang terdapat dalam kumpulan tersebut. Himpunan kelas 7. Bagaimana suatu kumpulan dikatakan bukan himpunan? Jadi contohnya, jika tidak dapat menentukan batasan mana yang termasuk dalam kelompok itu, maka kumpulan itu bukan himpunan. Misalnya, kumpulan masakan enak. Kesimpulan, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Tiga kelompok ibu telah berikan nama-namanya di grup WA. Karena 10 orang ada aktif di grup WA. LKPD juga ibu berikan di WA. Konsep hubungan itu ada. Kalau lainnya ini nanti Asila dan lain kelompok 1 kita bekerja sama tidak harus begitu ya. Jadi akan kita melihat bisa menggunakan sumber data lainnya mencari hidup terkait dengan yang akan kita kerjakan. Nah, itu fokus di kelompok ini. Ada itu apa? Ada arus, ada arus, ya. Nah, untuk bentuk pengerjaannya, kalian seperti biasa akan mengerjakannya secara tertulis. Bisa juga. Maaf, mikrofonnya tidak kedengaran ya. Ya, untuk pembagian kelompoknya itu 3 kelompok, ada di grup WA kan LKPD-nya. Nah, untuk kelompoknya Wahdania, Dita, Andi Wahda, ya, ibu juga dibagikan grup, kemudian Dedi, Iva, dan sebagainya. Kelompok 3, untuk kelompok 3 ibu secara eksplisit akan memberikan bimbingan dalam grup diskusi. Bentuk penyajiannya itu tentunya seperti biasa, ada yang bisa secara tertulis, bisa melalui gambar, rekaman suara maupun dalam bentuk video. Ya, nah, ada yang ditanyakan sebelum kita mengerjakan LKPD, dipahami atau sudah dipahami? Ya? Sudah ya? Jiwanya? Pahami? Oke, ya. Kalau betul, selamat bekerja. Kita akan kembali 10 menit sampai 15 menit kemudian. Oke? Melalui grup WA, 3 kelompok ini alhamdulillah semuanya semangat dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun begitu untuk pengerjaan produknya, insya Allah nanti ibu tunggu ya sampai sore, karena pembuatan video itu bagi yang mau video itu bukan hal yang mudah juga, membutuhkan waktu, sementara kalian masih akan lanjut ke pelajaran yang kedua. Nah, ibu ingin kalian bisa mengidentifikasi perasaan, bagaimana kalian bisa mengambil keputusan tentang berapa pilihan yang ada dalam roda emosi ini. Nah, warna emosi kalian, silakan bisa kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah belajar sampai detik ini. Bisa ada mungkin yang bisa mengungkapkan atau menuliskan di chat, warna apakah perasaan kalian sekarang? Apakah ada yang coklat, kuning, biru, dan sebagainya? Ada yang bisa? Ya, Dita warna apa?
Biru. Biru, sedih. Kamu lagi sedih ya, Dita? Atau duka? Atau Dita? Lagi sedih ya, Dita? Kayaknya senyum-senyum. Oke, kalau di Wahda bagaimana? Warna apa? Warna hijau. Lagi terkesima? Atau takjub atau bingung? Warna apa? Ayo, emosinya lagi apa perasaannya di Wahdanya? Bingung. Ya, bingung. Ya, nanti tidak akan dibingungkan lagi ya. Nanti akan diperjelas. Bingung itu karena masalah yang sekarang materinya atau ada lain? Di Wadah? Yang lain. Ah? Oh, hal yang lain. Asik. Nah, Ariel, kalau Ariel, warna apa? Kuning. Ya, kuning itu semua ya. Nah, senang gembira. Oke, mantap kalau Pak Ariel senang. Nah, Linda, kalau Linda, warna apa Linda? Kuning. Kuning juga, semua juga kuning, senang juga ya. Kalau Aiden Agustin, Kuning. kuning juga, alhamdulillah, senang juga, gembira, tenang. Kemudian Asila, Kuning. kuning juga, alhamdulillah, rata-rata ya. Alhamdulillah, rata-rata semua senang, gembira. Nah, akan mengerjakan tugas individu untuk menguji pemahaman kalian terkait konsep himpunan. Nah, Ibu kirim di grup chat ya, di kolom chat. Ada juga yang Ibu kirim di grup WA. Nah, untuk linknya Ibu kirim. Kalian bisa menyelesaikannya secara langsung dan online. Ada di kolom chat. Sudah kelihatan mungkin di kolom chat. Sudah? Nah, cukup 2 menit, 1 sampai 2 menit dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Ya, setelah kalian menyelesaikan tugas individu secara online-nya dalam bentuk Google Form, alhamdulillah rata-rata tuntas. Ada yang dapat 80, bahkan ada yang meskipun ada beberapa yang di bawah 70, insya Allah nanti bisa akan lebih ditingkatkan. Nah, sekarang saatnya kita merefleksikan diri tentang perasaan apa yang kalian rasakan setelah belajar. Nah, Ibu kirim di Google Form linknya lembar refleksi dan akan kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan hari ini. Jadi di situ ada bagaimana yang telah kalian pelajari, apa yang kalian pahami dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Oke, silakan diisi, linknya diisi, kemudian nanti Ibu akan meminta berapa dari kalian untuk mempresentasikan. Silakan anak-anak isi dulu. Ungkapkan perasaan kalian melalui lembar refleksi yang Ibu kirim ini. Oke. Ada yang bisa mengungkapkan perasaannya terkait refleksi yang telah kalian lakukan pada hari ini? Bisa angkat tangan, raise hand, atau bisa langsung sebut nama Ibu, Dita, atau siapa, Ariel. Oke, Dita bisa? Ainun? Dita ya? Oke, silakan. Teman yang lain bisa ya? Bisa mendengarkan. Silakan, Nak. Setelah saya pelajari dan kumpulan yang bukan himpunan. Yang paling saya pahami adalah kumpulan yang termasuk dengan memanfaatkan sumber belajar itu internet, YouTube, dan media belajar yang dibagikan oleh ibu guru. Yang paling saya rasakan adalah pada saat buat saya lebih santai dan bisa mengatur nafas dan fokus pada materi hari ini. Selesai? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk temannya dan kalian semua.
Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita telah melakukan pembelajaran dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua, baik pada teman-temannya yang telah aktif dalam grup WA. Nah, selanjutnya Ibu akan mengucapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan, telah kalian proseskan pembelajaran kalian pada hari ini. Semoga seterusnya dapat lebih aktif dan kalau perlu ditingkatkan lagi cara belajarnya ya. Nah, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Salam bebas corona, salam dari Ibu, sehat selalu, tetap jaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya terhadap tahapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya laksanakan. Yang saya rasakan pada saat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yaitu saya merasa ragu dengan pembelajaran jarak jauh secara daring meskipun mengkombinasikan ruang Google Meet dan WhatsApp karena saya merasa membutuhkan ruang di mana saya dan murid dapat secara langsung berinteraksi dan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sementara jaringan murid saya umumnya kurang maksimal di daerahnya yaitu desa Sering. Yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, saya merasa belum puas dengan apa yang telah saya lakukan karena murid belum secara keseluruhan dapat saya yakini benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, khususnya bagi murid yang jaringannya hanya dapat menjangkau pembelajaran melalui grup WA dengan instruksi hanya melalui chat maupun pesan suara. Pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu bagi murid yang dapat belajar melalui Google Meet, dapat terlihat dengan jelas bagaimana antusias mereka mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Diferensiasi konten, proses dan produk dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional hari ini. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional merupakan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek sikap atau karakter, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kompetensi sosial dan emosional. Rencana apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan selanjutnya agar lebih menarik dan berpihak pada murid? Agar murid secara keseluruhan dengan penuh perhatian dan agar pembelajaran dapat lebih berpihak pada murid, saya merencanakan pembelajaran berbasis jarak jauh, kombinasi daring dan luring. Murid yang sulit mengkoneksikan jaringannya dengan Google Meet dapat saya jadwalkan melakukan pembelajaran secara luring sekali seminggu, tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan dengan izin dari orang tua masing-masing murid tersebut. Demikianlah aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional dari saya Arnati B. SPD. Salam guru penggerak, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.